Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, pada hari ini ya kita kembali lagi dipertemukan dengan materi peduli terhadap makhluk hidup, tema 3. Kemudian subtema 1, hewan dan tumbuhan. Subtema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kemudian pembelajaran ke-1. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa ya. Ya, jadi doa dipimpin oleh ketua kelas Nopal. Ya, silakan Nopal ya dipimpin ya. Yang lain ikut ya semua. Ya, silakan Nopal. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, Wastika Muspira ya, doa mana gambarnya? Mustika Muspira, Wastika Muspira. Kemudian Andi Jihan, Nopal, mana gambarnya? Ya, anak-anakku sekalian, pada hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Anak-anakku sekalian, sudah ada materinya yang tampil di HP-nya atau di laptopnya? Belum? Ya. Belum. Ya, anak-anakku sekalian, sudah ada yang tampil di HP-nya masing-masing atau di laptopnya? Sudah. Oh ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Anak-anakku sekalian, hewan dan tumbuhan ya ada di rumahnya masing-masing, ada hewan ya? Ya. Nah, yang ada di layarnya masing-masing sudah ada gambar ya? Ada gambar hewan peliharaan yang ada di rumahnya. Apa itu namanya? Gambar ayam. Ya. Selanjutnya, ada gambar apa, Nak? Gambar? Ya, kambing. Ya, apa lagi? Bebek. Gambar bebek. Yang ada sekarang?
Ya, gambar kangkung, ya, gambar kangkung. Jadi ada hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya, ya. Halo? Ya, jadi itu tadi hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan rumahnya. Jadi ada kambing, ada bebek, kemudian ada ayam, ya. Itu semua perlu dijaga. Anakku sekalian, untuk materinya sudah dilihat di situ? Kereta api menuju dari ya, jadi anak sekalian perlu kita perhatikan potensi alam, ya. Untuk materinya sudah ada di HP-nya semua? Ada ya? Ya, Lena. Nopal juga ada? Iya, Pak. Ya. Ada, Pak. Ada semua. Ya, di sini ada potensi alam. Yang pertama, potensi alam wilayah daratan. Ya, siapa yang bisa menjelaskan dataran rendah? Nopal. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, pintar. Ya, tepuk tangan untuk Nopal. Ya, selanjutnya dataran tinggi. Lena. Dataran tinggi merupakan dataran luas yang berada pada ketinggian di atas 200 meter. Ya, tepuk tangan dulu untuk Lena. Selanjutnya, potensi alam wilayah perairan, yaitu laut. Ya, siapa yang bisa menjelaskan laut, tentang laut? Anggina. Ya. Laut. Laut adalah Sapika. Ya, jadi laut di Indonesia adalah 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Antara lain berbagai macam ikan, udang, kerang,
rumput laut, serta mutiara. Selain itu, berbagai bahan tambahan juga terkandung di dalamnya. Kemudian selanjutnya perairan darat. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Darat merupakan perairan yang berair tawar. Ya, Yang termasuk perairan darat adalah sungai, danau, dan waduk. ya. Jadi yang termasuk perairan darat adalah sungai, danau, dan waduk. Kemudian Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya di sini adalah padi. Ya, padi, sagu, dan singkong. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Nah, di sini mungkin ada yang bisa menjelaskan tanam padi itu seperti apa ya? Padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi. Ya, Wastika. Ya, pintar ya Wastika. Tepuk tangan dulu untuk Wastika. Nah. Mau buat balok. Ya, jadi padi adalah salah satu tumbuhan dari jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Anak-anakku semua mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait dengan ciri-ciri dari padi. Ciri padi adalah makanan pokok rakyat Indonesia, tumbuh di sawah di dataran rendah, sumber daya alam hayati, termasuk tanaman biji-bijian. Ya. Siapa yang bisa menambahkan? Berbulu-bulu. Sapika mungkin bisa menambahkan. Saya, Pak. Ya. Berangkat baru, batang yang sangat pendek, daun berbentuk lenset dan berujur sejajar, bunga tersusun menjemu, buahnya berbentuk buli. Ya. Jadi itu adalah salah satunya. Jadi tanaman padi itu adalah termasuk tanaman biji-bijian, termasuk jenis tanaman rumpun, kaya akan karbohidrat. Nah, untuk tanaman padi bukan hanya setelah dikonsumsi oleh manusia, tapi juga dikonsumsi oleh hama. Ya, anak-anakku sekalian, ada yang bisa menjelaskan alat-alat tradisional yang biasa digunakan untuk membajak sawah. Potong jarum. Ya, Api. Garpu, Traktor. traktor. cangkul, Ya, jadi dibedakan ya. Jadi ada alat tradisional yang digunakan. Ya, ada alat tradisional yang digunakan untuk membajak sawah pada zaman dulu. Kemudian ada juga alat yang digunakan untuk membajak sawah pada zaman modern. Jadi anak semua perlu dibedakan ya. Ya, siapa yang bisa menjelaskan
alat tradisional yang digunakan untuk membajak sawah? Pancul atau pikul? Cangkul. Ya, Pacul. ya pacul atau cangkul ya. Apa kegunaan dari pacul atau cangkul itu? Fungsi utama cangkul adalah untuk membelah, membalik, memecah, dan juga mengemburkan tanah. Ya, jadi fungsi utamanya memang untuk membelah, membalik, kemudian memecah, kemudian menggemburkan tanah. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang bisa? Sapika. Ya, alat tradisional yang digunakan untuk membajak sawah, untuk menggemburkan. Alat yang digunakan, alat tradisional, ya. Garuk tanah. Ada garuk tanah ya. Ya. Teman-temanku, Pak. Jadi ada garuk tanah, ada itu garuk tanah terbagi atas beberapa alat ya. Yang pertama ada garuk sisir, kemudian garuk piring, kemudian garuk paku. Nah, yang ada di HP-nya masing-masing gambar apa itu anak-anak? Alat semprot pertanian. Ya, alat semprot pertanian. Ya, kenapa dilakukan penyemprotan untuk tanaman padi? Supaya bebas dari hama. Ya, supaya bebas dari hama. Apalagi? Ya, Supaya tanaman dapat bertahan hidup. ya, supaya tanaman dapat bertahan hidup. Apalagi? Supaya tanaman tumbuh dengan subur. Ya, supaya tanaman dapat tumbuh dengan subur. Ya, jadi itu adalah beberapa kegunaan dari penyemprotan tanaman padi. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mustika. Selanjutnya ada apa lagi anak-anak? Ini adalah alat yang digunakan untuk memanen padi. Apa? Alat yang digunakan untuk memanen padi. Alat tradisional. Ani-ani. Ya, ada ani-ani. Itu adalah alat tradisional yang digunakan untuk memanen padi pada zaman dulu. Nah, di situ ada yang anak semua lihat, ada gambar yang gambar orang yang menanam padi ya. Ya. Ya, jadi yang anak-anak semua lihat itu adalah gambar beberapa orang yang menanam padi dengan menggunakan alat tradisional. Pakai tombak. Ya, pakai penancap. Ya, kemudian anakku semua, tadi itu adalah alat tradisional yang digunakan untuk membajak sawah, memanen. Dan sekarang ini adalah alat yang digunakan untuk membajak sawah, tapi alatnya alat modern. Ya, alat modern apa saja yang digunakan? Kultivator. Traktor. Ya, kultivator. Ya, ada yang bisa menjelaskan kegunaan dari kultivator itu? Untuk menyiapkan
Aktivitas membajak sawah ini menjadi jauh lebih baik dan efektif berkat hadirnya kultivator. Fungsinya adalah untuk menyiapkan tanah sekujur air hancur dan halus lewat dibakar. Ya. Ya, jadi fungsinya sama. Alat tradisional yang tadi pacul dan cangkul ini juga berfungsi untuk menggemburkan tanah. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan gerigi yang menancap pada tanah. Dengan bantuan mesin penggerak, maka tanah akan otomatis bergerak, terangkat dan terpecah. Kemudian selanjutnya, alat apa lagi anak-anak yang digunakan untuk membajak sawah? Ya, rotavator. Ya, siapa yang bisa menjelaskan kegunaan daripada rotavator itu? Untuk mengolah tanah juga. Ya. Untuk mengolah tanah. Ya, untuk membolak-balikan tanah ya. Ya, untuk menggemburkan tanah. Nah, selanjutnya ada apa lagi anak-anak? Alat yang digunakan, yang alat modern. Ada traktor. Ya, siapa yang bisa menjelaskan kegunaan daripada traktor itu? Digunakan para petani untuk mengolah lahan pertanian mereka. Ya, Nopal. Apa lagi? Menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Alat ini tak akan bekerja dengan baik tanpa komponen-komponen yang melekat. Ya. Ya, jadi alat modern itu menggunakan solar dan itu juga ada bantuan orang ya yang menggerakkan, ada orang yang menggerakkan. Jadi fungsinya sama tadi kultivator, ya, rotavator dengan traktor, ya sama. Masing-masing adalah untuk menggemburkan tanah, membolak-balikan tanah agar tanah itu subur. Ya, anak-anak semua ini yang ada di desktopnya masing-masing, alat apa yang ada gambar apa yang ada anak-anak? Mesin penanam padi. Ya, mesin penanam padi. Anak-anak semua ada sawah di samping rumahnya atau tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, tapi tahu kegunaan daripada alat tradisional tadi dan alat modern yang sudah dijelaskan ya, yang ada di gambar. Nah, anak semua kita lihat ya bagaimana cara menanam padi secara modern ya. Ya. Iya, jangan lupa ikuti subscribe. Ya, anak-anak semua sudah lihat. Jadi itu adalah cara untuk menanam padi secara modern. Ada yang tahu nama alat yang digunakan itu? Alat penanam padi. Ya, alat penanam padi. Alat penanam padi ada namanya ya.
Jadi namanya itu mesin adalah mesin transplanter. Ya, jadi namanya alat itu adalah alat penanam padi, namanya mesin transplanter ya. Jadi anak-anakku semua diperhatikan apa yang ada di video karena itu berhubungan dengan soal yang akan saya ya, tolong diperhatikan videonya ya, karena soalnya ada di jawabannya ada di situ. Jadi saya akan berikan soal sesuai dengan apa yang ada di video dan apa yang kita pelajari tadi. Kita memangkas beberapa kos ataupun pengeluaran yang biasa kita ketahui dengan sistem manual, itu masih menanam benih ini seperti ini dicabut dulu, itu kan memerlukan ongkos Pak ya. Nah, dengan teknologi transplanter ini benihnya nggak harus dicabut Pak, karena dicetak dengan tray, ya seeding tray itu bisa langsung diangkat dan langsung bisa ditanamkan. Kemudian secara perhitungan teori. Jadi mesin tanam padi ini belum ada mungkin di selayar di daerahnya anakku semua, tapi perlu kita ketahui ya, perlu kita tahu bahwa ada alat yang digunakan yang lebih simpel dan lebih cepat. Melihat di lapangan juga, sebenarnya kita masih terus melakukan inovasi-inovasi Pak ya, menyesuaikan dengan program pemerintah juga bahwa 15 hari langsung tanam. Kita di sini ambil spekulasi tengah-tengah, masih umur sekitar antara 17 sampai 12. Ya, anakku semua, baik sekarang kita kerja soalnya ya. Kita kerja soalnya. Kita juga Kerja soal. Anjing. Ibu, ditulis. Mana kuncinya di situ? Di situ kan? Ya, anak-anakku semua sudah ada soal yang muncul di layarnya masing-masing, di laptopnya. Sudah ada ya? Ya, Ya, jadi soalnya silakan dijawab dengan memasukkan nama lengkap, kemudian nomor absen ya, di sini nama lengkap. Ya, nama lengkapnya Anggina. Kemudian nomor absen 001. Kertas ditulis. Kelas 4. Kemudian dijawab pertanyaannya. Orang yang dapat dijadikan narasumber dalam wawancara adalah orang yang titik-titik. A. Mampu menguasai permasalahan. B. Dekat dengan pewawancara. C. Mempunyai kedudukan lebih tinggi. Kemudian D. Bersiap diwawancarai. Kita pilih ya. Ya. Tanaman yang cocok untuk perkebunan ditanam di dataran tinggi adalah titik-titik. Berikut dampak buruk kegiatan manusia terhadap lingkungan yang tidak sesuai aturan, kecuali
A. Terjadi bencana banjir. Terjadi kepunahan hewan. Terjadi kepunahan tumbuhan. Ya, kita pilih D ya. Kemudian kegiatan manusia yang dapat menyebabkan banjir adalah kecuali Pemakaian pestisida. ya pemakaian pestisida yang berlebihan. Gabah adalah Yang dimaksud dengan gabah adalah A. Tanaman B. padi yang berbunga. B. Bulir padi yang terbungkus dalam sekam. D ya. B. Daerah yang dikenal sebagai lumbung padi adalah A. Maluku Utara. B. Banjarmasin. C. Aceh. D. Karawang, Jawa Barat. Ya, D ya. Berapa hari tahap pertumbuhan padi berlangsung? A. 120 hari hingga 130 hari. B. 110 hari hingga 130 hari. C. 100 hari hingga 130 hari. D. 115 hari hingga 130 hari. Kita pilih B ya. Ya. Kemudian salah satu alat yang digunakan untuk membajak sawah pada zaman dulu. Ya, gambar apa D. tadi? Ya. Pancu. B dan D. Ya. B. Kemudian salah satu alat yang digunakan untuk menanam padi pada zaman modern adalah titik-titik. Mesin transplanter. Mesin A. transplanter. Ya. Splatter. Gambar serumpun padi ditunjukkan oleh nomor. A. Nomor 1, B. Nomor 2, C. Nomor 3, atau nomor 4. Ya, coba kita kirim ya soal, karena kita sudah menjawab keseluruhan. Ada berapa soal ini? Ada 10. Ya, kita lihat, kita kirim. Setelah dijawab, kita kirim ya. Ya, kemudian kita lihat skornya. Ya, jadi Anggina berhasil menjawab keseluruhan dengan skor sudah maksimal 100. Tepuk tangan. Ya, jadi tidak ada yang salah ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk Anggina. Ya, anak-anakku sekalian, ya, anak-anakku semua, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, dan anak semua mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa Ada yang tahu. ya, apa yang dapat diambil dari materi kita pada hari ini. Ya, silakan Nopal untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, Wastika. Mungkin Wastika bisa menyimpulkan. Ya. Mengolah tanah yang baik Ya. secara tradisional dan secara modern, kita akan dapat mendapatkan tanaman padi yang modern, yang tinggi. Ya. Oke, Wastika. Siapa yang bisa menyimpulkan yang lain yang menambah kesimpulan dari temannya? Liana Kalista. Lahan.
Jadi Wastika tadi sudah menyimpulkan bahwa Kita dapat mempelajari pengertian dataran rendah dan dataran tinggi. ya, Noval, kita dapat mengetahui pengertian dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan lain-lain ya. Ya. Kemudian Anggina, silakan Anggina. Kita mendapatkan cara-cara pengolahan lahan Untuk tanaman padi Ya, pintar. dengan baik. Ya, kita mendapat ilmu tentang cara-cara menanam padi, baik itu secara tradisional maupun secara modern. Ya, jadi ada beberapa alat yang digunakan, baik itu tradisional maupun modern. Itu semua kita dapat ketahui dengan mempelajari materi kita pada hari ini, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya. Anak-anakku sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa sesudah belajar, ya. Ketua kelas Nopal, silakan dipimpin doa sesudah belajar. Sebelum kita sesudah belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin ar-Rahman Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, doa sesudah belajar ya, sudah dipimpin oleh Ketua kelas Noval Aditama, dan marilah kita tutup acara kita hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nih Alfa? Ya, sudah bisa Noval.